Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Aba Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yutilu al-amala wa yusawwifu al-amala wa yaghfulu anil istidad lil maut illa ahmakun maghrurun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat dari Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kata beliau, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang kurang pintar itu ada 3. Yang pertama, dia merasa masih lama hidup di dunia. Padahal 2 minggu lalu kita sama-sama membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi aqrabu ghaibin yuntadhar. Kematian merupakan perkara gaib yang sangat dekat, yang sangat dinantikan. Maka ketika seseorang merasa masih lama hidup di dunia, berarti kata Habib Abdullah Al-Haddad termasuk orang tersebut kurang pintar. Kurang pintar, padahal hidup ini tinggal nunggu kematian aja. Dan kematian datangnya secara mendadak atau tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghdatan. Kematian datangnya secara tiba-tiba atau mendadak. Makanya suatu ketika Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau pernah berwasiat kepada anaknya. Kata beliau, ya bunayya, idza aznabta dzamban fala tuakhiri taubah, fa innal mauta ya'ti baghdatan. Wahai anakku, apabila engkau telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuakhiri taubah,
janganlah engkau sesekali menunda-nunda untuk bertobat. Fa innal mauta ya'ti baghdatan. Sesungguhnya kematian datangnya secara tiba-tiba atau secara mendadak. Yang pertama, ciri-ciri orang yang kurang pintar, yaitu dia merasa masih lama hidup di dunia ini. Sedangkan yang kedua, yaitu wa yusawwifu al-amal. Dia menunda-nunda untuk beramal baik atau untuk beramal ibadah. Nanti saja aku akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saja aku akan membaca Al-Qur'an. Nanti saja aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menunda-nunda untuk beramal baik, inilah kebanyakan kelak di yaumil qiyamah tempatnya, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara siyahi ahli nar min at-taswif." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya paling banyaknya jeritan tangisan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh menunda-nunda untuk beramal baik. Makanya Ar-Rasul menegaskan, la turajji fi'la salihati ghadan la'alla ghadan ya'ti wa anta fil ahdin. Janganlah engkau menunda-nunda untuk memperbanyak amal baik sampai esok. Janganlah engkau menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai esok. Mungkin saja hari esok tiba, namun kita sudah berada di liang lahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua. Sedangkan yang ketiga, ciri-ciri dari orang yang kurang pintar, dia lupa persiapan untuk kematian. Dia asik terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kemudian lupa untuk persiapan ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Khuliqtum lil akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Dan satu-satunya pintu menuju akhirat adalah kematian. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Seandainya ada seseorang yang kekal ada di dunia ini, maka tidak lain tidak bukan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tahu semua Nabi pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada satu manusia yang berhak untuk kekal, nggak ada lain yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepandaian seseorang, kecerdasan seseorang itu menurut definisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seberapa dia semangatnya tentang kehidupan akhirat. Semakin dia semangat untuk memperbanyak bekal, untuk memperbanyak persiapan ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mempunyai kecerdasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia lambat dan menunda-nunda untuk memperbanyak amal baik, menunda-nunda untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia kurang pintar. Makanya akal yang paling pintar, kecerdasan yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada hambanya, nggak ada lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad paling cerdas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad paling semangat, paling luar biasanya menggunakan waktu-waktunya untuk persiapan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad orang yang paling cerdas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawarramas qadamahu.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kakinya bengkak. Padahal kita tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul, seorang nabi, andai kata ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang berlalu dan dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah merasa heran kepada Nabi Muhammad, ibadahnya yang luar biasa. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, engkau ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddam wa ma ta'akhir, apa yang berlalu dan apa yang datang. Tapi kenapa engkau beribadah seperti ini?" Kata Sayyidatuna Aisyah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Afala akuna abdan syakura." Aku ingin sekali diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecerdasan yang paling dasar enggak ada lain yang Allah berikan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin ia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya dia enggak pintar atau dungu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qayyisu man dana nafsahu." Kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menundukkan hawa nafsu. Penyebab seseorang ini menunda-nunda amal, penyebab seseorang tidak semangat untuk memperbanyak bekal, untuk persiapan ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma satu, yaitu nafsu kita. Kemudian kerjasama ditunggangi oleh setan. Nafsu inilah yang selalu berusaha memalingkan diri kita, berusaha agar kita santai, agar kita tunda-tunda untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya yang nyetir dirinya. Bukan kita disetir oleh hawa nafsu kita. Seseorang yang apabila dikuasai oleh hawa nafsunya, maka otomatis dia nggak akan bisa bersegera untuk memperbanyak amal, dan dia tidak bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifatnya nafsu bertentangan dengan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu orang yang mampu untuk menundukkan hawa nafsu dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Nabi Muhammad dan menjauhi semua larangan Nabi Muhammad. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah semua apa yang diperintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jauhilah semua apa yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak bakal mampu untuk mengerjakan perintah Nabi Muhammad. Seseorang tidak bakal mampu untuk menjauhi larangan Nabi Muhammad terkecuali apabila dia sudah mampu bisa menundukkan hawa nafsunya. Maka orang yang tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia yaitu kurang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Tidak sempurna iman di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, yang pertama yaitu dia diberikan kemampuan oleh Allah dengan usaha
sehingga dia mampu menundukkannya, hawa nafsunya, atau mengalahkan hawa nafsunya. Sedangkan yang kedua yaitu memperbanyak bekal sebagai persiapan ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, dengan memperbanyak bekal ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah atau orang yang kurang pintar, man atsba'a nafsahu, yaitu orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya. Sebagaimana kita katakan, kalau kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini lebih jahat, lebih buruk, lebih hina daripada binatang. Sebaliknya, siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau para malaikat beribadah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, memang malaikat nggak ada nafsunya. Memang malaikat Allah ciptakan secara tabiat taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, yaitu untuk bisa mengerjakan perintah Allah, untuk bisa menjauhi larangan Allah, maka kita harus bisa menundukkan hawa nafsu kita dulu, baru kita bisa taat dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mampu menundukkan hawa nafsu, dia akan lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tamanna 'ala Allah al-amani. Setelah ia disetir oleh hawa nafsunya, setelah ia ngikutin apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, berbagai maksiat ia lakukan, berbagai keburukan ia lakukan, nikmat-nikmat Allah ia kufuri, seluruh fasilitas Allah ia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang mustahil. Ketika seseorang ini mengharapkan ampunan dari Allah, yang pertama kali harus dilakukan yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertobat, dia tidak mengulangi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngikutin maksiat, dia ngikutin hawa nafsunya, dia ngerjakan perbuatan-perbuatan buruk, kemudian dia mengharapkan ampunan. Maka ini suatu yang mustahil. Tarjun najata walam tasluk masalika, inna safinata la tajri alal yabis. Kata seorang penyair, engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak berjalan pada jalan yang menjadikan engkau selamat. Ini sesuatu yang mustahil. Kemudian, wa qala ba'dus salaf wallahu alam bissawab.